Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dahanayarta dari kelas manajemen B. Yang terhormat Ibu Dr. Hasriani, SPD, MPD, selaku dosen bahasa Indonesia saya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah kata. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul apa itu COVID-19 Omicron. Pandemi virus COVID-19 atau lebih dikenal dengan sebutan Corona sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Tapi saat COVID-19 sudah mulai reda, ada berita terbaru dari luar negeri tentang terjadinya persebaran COVID-19 varian terbaru yang disebut dengan nama Omicron. Apa itu Omicron? Omicron adalah varian terbaru dari virus COVID-19 yang terdeteksi akhir bulan November di Afrika Selatan. Kenapa dinamakan Omicron? Karena berasal dari bahasa alfabet Yunani. Melansir CNN, sejak bulan Mei lalu, WHO sudah mengumumkan huruf alfabet Yunani untuk menamakan varian-varian virus corona. Hal ini mulai dari alfabet, gamma, beta, delta, dan omikron. Tapi, apa sebenarnya itu omikron? Mengapa banyak negara yang takut tentang varian omikron ini masuk di negara mereka? Saya akan menjelaskan secara singkat. Jadi, Omicron itu adalah salah satu mutasi terbanyak yang tak pernah dilihat sebelumnya. Mutasi ini ada pada protein spike sehingga menjadi target kebanyakan vaksin. Inilah yang menjadi kekhawatiran dan kecemasan akan penyebaran COVID-19 Omicron. Apakah kalian tahu? Sekarang Omicron sudah ada di 45 negara. Sudah cukup banyak, bukan? Bisa dibilang Omicron tersebar cukup cepat karena kan baru mulai pada bulan November akhir dan ini baru bulan Desember. Jadi bisa dibilang cukup cepat. Namun, Indonesia belum terinfeksi COVID-19 Omicron karena belum ada warga yang terinfeksi. Tapi kita tidak boleh acuh. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan sesuai himbauan dari pemerintah, memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk vaksin. Apakah kalian tahu mengapa dikatakan cepat tertular? Karena salah satu dokter asal Afrika Selatan yang pertama kali terdeteksi adanya varian Omicron juga menyebutkan beberapa gejala pada pasien yang cenderung tidak seperti biasanya. Meski dirawat di rumah, ada beberapa dokter menyebut tidak ditemukan gejala infeksi COVID-19 seperti anosmia atau sakit tenggorokan pada pasien yang terinfeksi varian Omicron. Gejala Omicron yaitu nyeri otot, cepat kelelahan, tidak enak badan, sakit kepala. Adapun cara untuk mencegah penularan Omicron dengan memakai masker seperti masker bedah atau masker medis, masker kain, dan N95 masih efektif untuk menangkal varian Omicron. Mungkin antigen masih bisa mendeteksi Omicron karena targetnya protein N bukan protein S. Tapi tes antigen itu positif bila viral load tinggi. Sementara jika viral load sudah menurun, maka PCR yang tepat untuk mendeteksi walaupun antibodi sedang atau mulai menurun.
Tapi yang pernah terinfeksi COVID-19 atau vaksinasi itu masih memiliki sel memori, sehingga kita tetap akan bisa terinfeksi lagi. Maka, load atau jumlah virus yang jauh lebih singkat berhasil infeksi cenderung rendah dan masa pertahanannya di dalam saluran nafas jauh lebih singkat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa meski kita sudah vaksin atau sudah antigen dan sudah melakukan CGR, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan yang telah dihimbaukan oleh pemerintah, seperti pakai masker, menjaga jarak, tidak kontak fisik, apapun itu, COVID-19 varian apapun itu. Jadi, sekian pidato singkat tentang apa itu COVID-19 Omicron. Maaf jika saya terdapat pro kontra dalam pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.